Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Saidina Nafisa Taira dari kelas 10-2. Di sini saya akan bahas materi tentang pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Semua komponen seperti makhluk hidup, zat, dan energi yang dapat mencemari lingkungan disebut polutan. Suatu komponen dapat dikatakan polutan jika 1. Keberadaannya merugikan makhluk hidup, 2. Jumlahnya melebihi batas normal, dan terakhir, berada di waktu atau tempat yang tidak tepat. Polutan yang mencemari lingkungan biasanya berbentuk limbah. Limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari proses produksi industri maupun domestik atau rumah tangga. Limbah terbagi menjadi 2, berdasarkan sifatnya yaitu 1. Limbah biodegradable, dapat terurai secara alami oleh dekomposer atau secara sengaja oleh manusia. Contohnya itu ada limbah rumah tangga, kotoran hewan, dedaunan, dan ranting pohon. Selanjutnya itu ada limbah non-biodegradable, tidak dapat terurai secara alami oleh dekomposer. Keberadaannya ini dapat membahayakan makhluk hidup. Contohnya itu ada timbal, merkuri, dan plastik. Limbah ini memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Contohnya adalah melakukan proses daur ulang dan mengubah limbah ini menjadi bermanfaat. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah 1999, ada limbah lain, yaitu limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Sifatnya mudah terbakar, mudah meledak, reaktif, beracun, serta menyebabkan infeksi dan korosif. Limbah ini biasanya berasal dari pabrik kimia, industri logam berat, dan rumah sakit. Dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup dan harus ditangani secara serius. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada apa aja sih? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pencemaran air. Menurut Kotam, pada tahun 1969, pencemaran air adalah bertambahnya suatu material atau bahan dan setiap tindakan manusia yang memengaruhi kondisi perairan, sehingga mengurangi atau merusak daya guna air. Atau secara sederhananya, pencemaran air adalah perubahan keadaan di tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Kriteria air bersih yaitu 1. Airnya tampak jernih, 2. Tidak berwarna, 3. Tidak berasa, 4. Tidak berbau, 5. Memiliki temperatur normal, 6. Tidak mengandung zat padatan, 7. pH normal dari 6,5 sampai 7,5, dan terakhir, tidak mengandung logam. Selanjutnya itu ada penyebab pencemaran air. Nah, penyebab pencemaran air ini sebelum kita bahas yang utama, itu tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber pencemaran langsung. Sumber pencemaran langsung adalah limbah yang langsung dibuang ke badan air, sungai, danau, atau waduk. Yang kedua, sumber pencemaran secara tidak langsung. Nah, sumber ini adalah polutan yang memasuki badan air melalui air tanah yang tercemar limbah. Nah, baru deh kita masuk ke penyebab utamanya. Yang pertama itu ada limbah pertanian, pestisida, dan pupuk kimia. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat mengakibatkan pupuk tercuci air hujan dan mengalir ke badan air, akan mengakibatkan peningkatan unsur hara sehingga perkembangbiakan tumbuhan air menjadi tidak terkendali. Nah, ini bisa disebut juga sebagai eutrofikasi. Selanjutnya ada limbah domestik. Limbahnya itu ada deterjen, tinja, dan sampah organik, dapat menyebabkan menurunnya kualitas air. Kemudian ada limbah industri. Limbah industri ini adalah limbah hasil buangan dari berbagai aktivitas industri. Dapat berupa logam berat seperti timbal, tembaga, dan merkuri. Selanjutnya itu ada dampak pencemaran air.
Nah, dampaknya yang itu pertama menurunnya kualitas air. Hal ini karena semakin banyak polutan yang terdapat di dalam air, membuat jumlah oksigen di dalam air jadi menurun. Kedua, menyebabkan blooming tumbuhan air. Nah, blooming ini disebut juga sebagai pertumbuhan tanaman air. Pertumbuhan tanaman ini bisa menutupi permukaan air. Hal ini dapat mengakibatkan kematian organisme air karena kekurangan oksigen. Yang terakhir, menimbulkan berbagai penyakit. Ya, yang seperti teman-teman ketahui, air kan banyak kayak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak buat minum, buat masak, buat mandi, itu kan butuh air. Nah, kalau misalkan air ini sudah tercemar, otomatis di air-air itu bakal ada bakteri kan. Nah, bakteri-bakteri tersebut jika masuk ke dalam tubuh kita bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya, ada pencemaran udara. Udara di atmosfer itu campuran dari 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida, dan sisanya terdiri atas neon, helium, metana, serta hidrogen. Nah, gas-gas tersebut dapat berubah karena polusi udara. Kalau komposisi udaranya seimbang, bisa dikatakan udaranya normal. Nah, komposisi udara yang seimbang itu tuh yang ada di atasnya ya teman-teman, yang kayak persen-persennya itu. Nah, kalau misalkan itu sesuai, nah itu tuh seimbang. Tapi kalau ada penambahan gas dan membuat komposisi udara berubah dan dapat mengganggu makhluk hidup serta lingkungan, udara dikatakan tercemar. Nah, pencemaran udara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pencemaran primer. Pencemaran primer disebabkan langsung oleh sumber pencemaran udara, contohnya itu ada kendaraan bermotor dan mesin pembakaran di pabrik. Kedua benda tersebut menghasilkan gas karbon monoksida dan sulfur dioksida yang merupakan gas beracun. Kedua, itu ada pencemaran sekunder, dihasilkan dari reaksi gas-gas pencemar primer di atmosfer. Contohnya, kombinasi antara sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan uap air yang akan membuat hujan asam. Selanjutnya, penyebab pencemaran udara. Pertama, itu oleh karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini dihasilkan dari bahan bakar fosil. Cirinya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Jika terhirup sangat banyak, dapat menghambat pengikatan oksigen oleh hemoglobin dalam darah dan tentu saja itu sangat berbahaya bagi manusia. Yang kedua, itu ada klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon ini adalah senyawa yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu klor, fluor, dan karbon. Biasanya digunakan pada manusia sebagai zat pendingin di kulkas. Gas CFC yang berlebihan dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Fungsi ozon sebagai pelindung dari sinar ultraviolet akan berkurang. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Ketiga, itu ada nitrogen oksida. Berasal dari pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi, solar, gas, dan bahan organik. Kebanyakan gas nitrogen dioksida dapat menyebabkan hujan asam yang berbahaya bagi ekosistem. Yang keempat, ada sulfur oksida. Berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara. Sulfur dioksida juga berkontribusi dalam terjadinya hujan asam. Nah, teman-teman, dari tadi kita udah bahas hujan asam nih, tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu hujan asam? Hujan asam adalah hujan yang mengandung asam, memiliki pH rendah, dan bersifat korosif. Hujan asam dapat menyebabkan iritasi pada manusia serta korosi pada besi. Yang kelima, itu ada gas rumah kaca. Merupakan gas-gas yang terdapat pada lapisan troposfer bumi dan berfungsi menjaga suhu bumi. Gas ini bisa menjaga suhu bumi karena sinar matahari yang menembus lapisan gas rumah kaca akan dipantulkan kembali ke bumi. Fenomena ini disebut dengan efek rumah kaca. Fungsi normal dari gas ini menjaga bumi agar tetap hangat. Tanpa adanya gas ini, panas matahari akan terpantul keluar angkasa tanpa adanya pengembalian panas ke dalam bumi. Tapi, semakin banyak gas rumah kaca, semakin banyak panas yang akan dipantulkan. Akibatnya, suhu di bumi akan meningkat dan biasa disebut dengan pemanasan global atau global warming. Nah, efek rumah kaca itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi yang ini tuh
gas-gas rumah kaca itu tuh ada di dalam sini. Jadi pertama-tama itu kan matahari menghasilkan panas. Nah, panasnya itu akan ke bumi dan dipantulkan lagi keluar angkasa. Nah, fungsi gas-gas rumah kaca ini itu tuh untuk memerangkap panas. Jadi kalau misalkan dipantulin nih, jadi dia nggak jadi lagi kepantul keluar angkasa. Jadinya dia akan masuk lagi ke dalam bumi sehingga membuat bumi terasa hangat. Nah, itulah yang disebut efek rumah kaca. Tapi yang seperti sudah dibahas tadi, kalau gas-gas yang ada di rumah kaca ini semakin banyak, maka semakin banyak pula panas yang terperangkap di dalam bumi. Makanya bumi sekarang terasa semakin panas. Nah, dampak pencemaran udara. Dampak utamanya itu pemanasan global. Karena terjadinya pemanasan global, terdapat beberapa perubahan lingkungan lain seperti yang pertama, naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub. Nah, es di kutub kan ada banyak ya teman-teman. Kalau misalkan itu mencair, kebayang nggak seberapa meningkatnya permukaan air yang ada di laut? Nah, kalau misalkan air itu makin lama meningkat, bisa aja nanti ada pulau yang tenggelam akibat dari laut tersebut. Kedua, ada perubahan iklim. Meningkatnya suhu rata-rata bumi akan mengakibatkan perbedaan suhu dari beberapa wilayah. Hal ini dapat menyebabkan berbagai bencana alam seperti kekeringan dan juga badai. Yang ketiga, terganggunya aktivitas pada sektor pertanian. Perubahan iklim dapat membuat terganggunya aktivitas pada sektor pertanian karena sektor pertanian sangat bergantung pada cuaca dan iklim. Jika iklim tidak menentu, pertumbuhan tanaman akan terhambat dan membuat beberapa negara tidak memiliki sumber makanan. Jika hal ini terjadi, maka beberapa negara akan mengalami wabah kelaparan. Terakhir, kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana kontaminan atau polutan masuk ke lingkungan tanah sehingga kualitas tanah menjadi menurun. Kontaminannya dapat berupa bahan kimia, debu, panas, suara, radiasi, ataupun mikroorganisme. Sebelum teknologi dan industri berkembang, manusia menghasilkan sampah organik yang mudah terurai oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Tapi sekarang, saat teknologi dan industri berkembang pesat, manusia menghasilkan sampah lain yang sulit terurai di tanah. Penyebab pencemaran tanah. Menurut sumbernya, penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3, yaitu pertama, limbah domestik. Berasal dari pemukiman penduduk. Limbah yang mencemari dapat berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat ada limbah organik, contohnya sampah sisa makanan, dan limbah anorganik, contohnya itu ada plastik, kaleng bekas, dan botol bekas air mineral. Limbah cair, contohnya oli, deterjen, dan tinja. Limbah cair dapat membahayakan organisme tanah karena limbah cair dapat meresap ke tanah dan membunuh mikroorganisme yang ada di tanah. Kedua, itu ada limbah industri. Limbah cair hasil industri logam yang mengandung zat tembaga, timbal, dan boron adalah limbah yang sangat beracun bagi mikroorganisme. Jika zat ini terserap ke dalam tanah, akan membuat mikroorganisme yang ada di dalam tanah mati. Kematian mikroorganisme ini berpengaruh kepada kesuburan tanah. Yang ketiga, ada limbah pertanian. Contoh limbah pertanian yang dapat mencemari tanah adalah pestisida atau DDT. Dichlorobenzene trichloroethane. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan efek buruk pada tanah karena pestisida dapat mematikan mikroorganisme alami yang ada di dalam tanah. Dampak pencemaran tanah. Pencemaran tanah menyebabkan dampak bagi manusia maupun lingkungan. Berikut merupakan beberapa dampak negatif dari pencemaran tanah. Yang pertama, tumpukan sampah dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan mengganggu kebersihan lingkungan. Yang kedua, rusaknya kandungan air tanah akibat limbah dan menurunnya populasi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Yang ketiga, menurunnya kesuburan tanah yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pada sektor pertanian. Terakhir, bahan kimia hasil industri yang terdapat dalam tanah dapat menyebabkan penyakit bagi manusia dan makhluk hidup lain. Nah, itu dia teman-teman pembahasan materi tentang pencemaran lingkungan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.